Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabi sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan intensif Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah di hari yang keempat, betul, hari keempat, nggak kerasa. Masya Allah, sebentar lagi kita akan menjumpai hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Loh, dihitung-hitung baik, ya. Nggak usah dihitung-hitung. Salawat beriringkan salam selalu kita tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kabeh ya sampai mengkenen ki zamane Kanjeng Nabi awit zaman ontak sekine wis zaman Honda. Masya Allah. Ya sing awit tuh zamane mesin sekine wis mesin berbagai macam. Aduh sampai blenger ya. Oh, ya intinya memang mesin itu. Alhamdulillah anak-anak santri yang mengikuti kajian intensif Ramadan, kajian kitab Safinatun Najah, yang hadir, dan saudara-saudara, teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga kita semua selalu dalam rahmat, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu eksis melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah, sehingga termasuk tergolong hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, kita sapa terlebih dahulu beberapa pihak yang mendukung kegiatan kita selama bulan Ramadan ini. Insya Allah tidak penuh 30 hari kalau dihitung-hitung ya, karena menjelang hari raya Idul Fitri itu kita di sini di Masjid Jami As-Shadiq Desa Leleat khususnya melaksanakan kegiatan pengempulan atau menerima penyetoran zakat fitrah. Jadi kemungkinan kita kegiatan kajian ini hanya terhitung 28 hari ya. Jadi enggak genap 30 hari, tidak ya. Nah, ya, tidak. Dan teman-teman saudara kaum muslimin dan muslimat hanya 28 hari. Yang 2 harinya biasa karena udah rutin melaksanakan ya, kita sebagai amil zakat fitrah di sini 2 hari.
walaupun sifatnya membantu baz desa Leleah gitu ya. Semoga kita semua tidak menutup kemungkinan walaupun tidak penuh 30 hari melaksanakan kajian ini, semoga kita semua manfaat apa yang telah kita pelajari bersama ya. Angmarian dengan kalian itu tidak banyak perbedaannya, hanya beda tipis. Beda tipisnya di mana? Di waktu. Angmarian mah duluan alias muluk belajarnya, kalian baru sekarang. Nah itu saja udah ya. Sama sebenarnya, kita sama-sama belajar. Angmarian yang sudah pernah mempelajari memutolaahi ya, mengulang-ulang tikror atau murojaah begitu ya. Tuh. Baik, kita sapa dulu beberapa pihak yang telah mendukung program kita ini. Yang pertama dari organisasi IRMA Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah di tahun ini ya mendukung kegiatan kita. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Barat, beliau Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Nur Hulaila, Magister Pendidikan atau disingkat MPD. Yang kedua yang terhormat kepada Ketua MKKS SMA atau SMK ataupun SLB negeri dan swasta Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Yang terhormat kepada pembina atau pendamping sekolah IRMA, SMA, SMK, SLB negeri ataupun swasta KCD 9. Seluruh siswa-siswi SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta se-Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka yang mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pihak yang mendukung kita yakni tak terlupakan pengurus DKM Masjid Jami As-Shadiq Leleah. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam naungan Allah, diberikan kesehatan walafiat, rahmat dan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga yakni dari MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat Kecamatan Leleah. Alhamdulillah pada saat ini diketuai oleh Kang Ustadz Muhammad Dimyati. Beliau sekarang yang terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Leleah. Semoga amanah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kalian semua yang hadir di tempat alias offline ya, langsung, pokoknya berbeda banget antara hadirnya langsung dengan mengikuti kajian secara online. Beda tapi sama, sama tapi beda. Nah itu bedanya banyak, samanya pun banyak juga. Kalau dirinci tidak akan habis rincian itu, disebutnya sampai waktu maghrib tiba ya. Jadi nggak usah disebut rinciannya perbedaan dan persamaannya ya itu. Tapi ada yang kegerunak dalam hati, apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau yang ngikutin kajian kita secara online tidak dapat takjil. Kalau yang ikut langsung hadir di sini selesai dapat takjil. Ya, itu saja, udah satu rinciannya itu saja ya. Tapi sama mendapatkan keberkahan ilmu ya, itu saja. Kalau yang ngabuburitnya menunggu atau ya menunggu datangnya waktu maghrib untuk berbuka puasa dengan jalan-jalan dan sebagainya, silakan saja, itu hak masing-masing, hak prerogatif ya. Tetapi manfaatnya ada enggak? Nah di situ ya.
Maka dari itu yuk kita sama-sama eksis atau istiqomah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu kita kirim doa kepada orang tua, guru-guru kita, dan kaum muslimin muslimat yang sudah mendahului kita dan yang masih bersama kita juga. Semoga kita semua selalu diparingi kesehatan, kerahmatan, keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala-galanya kita meminta kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiyah wa kullatin salihatin liridaillahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع المرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المخلصين وأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نروح جميع ساداتنا وموالنا وأئمتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ محي عبد القادر الجيلاني البغدادي وخصوصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ شريف الهدي لكل جات أستنا شربان وخصوصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ محمد نواوي الجاوي البنتاني الشيخ علم الفقيه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم عاد الله علينا من بركاتهم. Bapak kecil, Bapak kecil, Bapak kecil, Bapak saya, غفر الله لهم ولهن في القبور شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maka sebelum masuk pada pembahasan kajian kitab Safinatun Najah, seperti biasa kita bertadarus Quran dulu. Alhamdulillah surah Al-Baqarah dimulai pada ayat ke-31 ya. Mangga silahkan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mengikuti kajian kita, kajian kami pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita bertadarus Quran terlebih dahulu. Surah Al-Baqarah dimulai ayat 31.
Sudah siap semuanya? Ya. Ya. Bersuara ya. Muni siji muni kabeh. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadarus Quran kita tadi mendapatkan syafaatul ummah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sudah ditaruh semua Qurannya supaya lebih bagus dalam kajian kitab Safinatul Najah ya. Masih posisi duduk dulu ya. Nampatin lemes baik sulit mau. Ya, ya. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim ya Rahmanu ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Mawiting sun ngaji kitab Safinah kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalam dunia kanggo wong mukmin lan wong kafir. Sifate Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalam akhirat kanggo wong mukmin bae. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam min at-tasyahhudil awal. Sampun pasal iku ya. Alhamdulillah. Selalu angwarian kupas, selalu angwarian ulang sedikit walaupun tidak ada 1 menit. Yang penting diulang terlebih dahulu pasal yang telah kita pelajari. Jadi pasal pertama telah kita bahas, kita pelajari, yakni mengangkat kedua tangan yang dihukumi sunnah. Terkategori sunnahnya di dalam sholat adalah sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Suatu kesunahan di dalam sholat yang apabila tertinggal atau terlupakan, tidak dipakai, tidak dilaksanakan sunnah tersebut, maka tidak wajib melaksanakan sujud sahwi. Itulah sunnah hayat. Penting. Ini yang namanya tikrar, murojaah. Ya, suatu prinsip dan suatu cerminan seseorang yang suka murojaah, suka mutolaah alias mengulang-ulang, tidak merasa bosan sedikit pun terhadap apa yang pernah ia lakukan, apa yang pernah ia pelajari, terus diulang-ulang baik, beli bosan-bosan. Itu suatu cerminan bahwa orang tersebut memiliki akhlak mahmudah. Semoga kita semua tergolong daripada hamba Allah yang berakhlakul mahmudah atau berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi Kanjeng Nabi. Apa visi misi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi diutus ning Gusti Allah duduk kon gawe hambane umate kon pada pinter, kon pada jadi wong sukses ning dunia. Tapi sukses saya beli cukup sukses ning dunia baik, sukses dunia lan akhirat. Konon melalui visi misinya apa aja? Yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi mengkono. Ya. Kita ku jadi utus ning Gusti Allah dudukkan gawe pinter sira-siraan.
lamun kudu ngomong bahasa kita kan ya. Kanjeng Nabi ku. Tapi untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Ya, awit zaman jahiliyah sakine wis zaman tamyiziyah. Apa tamyiziyah ku? Zaman laka wong bodoh maning. Bodoh dalam artian segala-galanya pada zaman jahiliyah itu. Ya. Sekarang bisa dikatakan tamyiziyah, zaman kepinteran, wis langka maning wong ketinggalan pengetahuan. Wis zamane awit zaman HP tulik-tulik, saking wis zaman HP Android. Masya Allah, Apple sampai tentang ning HP apa aja karena iPhone. Masya Allah. Apa nih yang lebih canggih ya nih? Waduh. Berarti suatu bukti sudah tidak ada orang BODO. Angger bae sing masih BODO ya yaiku kebo. Masya Allah. Tapi anda maning jare kebone ning seorang petani. Petani pada kita termasuk makhluk yang Gusti Allah sing dikatakan goblok aja. Dikongkon apa bae nurut ya, serba nurut. Tapi kita ngerti bagian goblok aja. Antara bodoh dengan pinter dengan ngerti sama apa ada perbedaan? Pasti ada perbedaannya. Ya, pinter, ngerti, bodoh. Ya, ayo sirah. Angel bahasa Indonesia. Ya, itu. Masya Allah. Nah, di dalam pasal yang sudah pernah kita pelajari adalah mengangkat kedua tangan disunahkan di dalam sholat, dan apabila kita tidak melakukannya, kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam sholat. Ya, awas. Ketika takbiratul ihram cukup satu kali di awal sholat saja, beriringan dengan niat sholat. Ketika mau ruku dan ketika mau i'tidal, nah itu setiap rokaat. Rokaat 1, 2, 3 dan 4 itu. Tapi khusus untuk mengangkat kedua tangan bangun setelah tahiyat awal, khusus pada rokaat sholat yang memiliki minimal 3 rokaat. Kalau yang 2 rokaat yaitu sholat subuh, yang enggak ada. Ya, langsung rokaat keduanya adalah tahiyat akhir. Duduk akhir tahiyat akhir. Masya Allah. Wujudukan ada mi. Anggap saja tidak ada. Ada iklan dulu tadi ya, ada iklan dulu supaya tidak menjadi penyakit hati untuk kita terhadap hamba Allah. Kayak konon gak hamba Gusti Allah ya. Kenapa kau diciptakan? Sama halnya dengan seperti ini. Allah telah mengharamkan anjing dan babi. Kenapa ya Allah ciptakan anjing dan babi itu? Ayo. Anda bisa jawab. Mungkin teman-teman saudara-saudara yang ikuti kajian kita melalui akun Anak Warian Ikna, silahkan jawab di kolom komentar. Kenapa Allah telah mengharamkan anjing dan babi bagi kita sebagai muslim memakannya, ya, sampai ibaratnya memeliharanya pun itu makruh. Kenapa? Karena najis. Ya, haram soten haram mengkonsumsi dagingnya. Ya. Memeliharanya bagaimana? Makruh. Makruh itu apa? Hukum yang mendekati haram. Ya. Memang makruh lawan daripada sunnah, tetapi makruh mendekati haram.
ya, karena najis. Tapi kenapa ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan wong Islam mengharamkan, ya, menciptakan, telah mengharamkan tapi menciptakan. Nah, di Al-Qur'ane dijelaskan Gusti Allah berfirman, ya, yaitu pada karone iblis menolak perintahnya Gusti Allah. Tadi ayat yang telah kita baca dalam tadarus Quran tadi ada, ya, ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat berapa? Ayat 30. Ya, dimulai dari ayat 31, betul. Tapi di sini Amarian tengok lagi ya. Iya, yang Amarian nggak merasa wong pinter ya, Amarian bodoh, makanya lagi belajar bareng sama kalian, ya, Masya Allah. Kalau tidak melalui kegiatan ini, Amarian pun nggak tahu kitabnya ada di lemari bawah begini. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Nah, ini ayatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 34. Sama halnya seperti itu, Gusti Allah menjawab pertanyaannya iblis. Nangapa sih menciptakan manusia? Manusia kuje terciptanya dari lumpur, endut, ya, tanah yang kotor, sedangkan aku tercipta dari api. Wow, cek keren beli kita kerja api. Wow, sombongnya iblis. Gusti Allah menjawab di dalam firman-Nya, ya beli keneki. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sekali nurutah baik Gusti Allah, ya. Angwarian jelaskan secara simpel padatnya saja dari ayat yang tadi kita baca melalui tadarus Quran, ya. Kesimpulannya saja, kalau secara rinci waktunya, Masya Allah, nggak akan nyampe waktunya, ya. Jadi pun sama halnya, gambarannya Gusti Allah telah mengharamkan dan najis, ya, seluruh badannya anjing dan babi, tapi Allah menciptakannya. Sama halnya Allah juga menjawab pertanyaan iblis pada saat itu, ya, setelah Gusti Allah menciptakan jasadnya kanjeng Nabi Adam alaihis salam. Itu waktu itu belum ditiupkan ruh ke dalam jasadnya kanjeng Nabi Adam alaihis salam, belum. Tetapi Allah menyerukan kepada semua makhluknya dari golongan para malaikat dan semuanya illa iblis. Ngongkon apa? Merintah apa Gusti Allah? Kon pada sujud ning kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Mau hanya siji makhluk Gusti Allah yang menentang, sing beli nurut, beli manut ning Gusti Allah, yaitu iblis, setan. Jin si angwarian, jin anak sing nurut, anak sing beli ari jin. Dan pada saat itu jin sebagian nurut, patuh pada sujud ning kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Yang mengkono bertolak congkak, wah sombong, lebih kuat kita diciptakan dari api olehmu, sementara Adam diciptakan dari tanah liat, lumpur, ya. Masya Allah. Gusti Allah menjawab dengan sesimpel-simpelnya, ini perintahku. Walaupun aku memerintah untuk sujudnya kepada Adam, ini hakikatnya engkau semua adalah menyembah kepadaku. Begitu Allah menjawab. Dan aku menciptakan Adam, apa yang kau ketahui sekarang
itu belum tentu engkau sudah mengetahui ke depannya. Wis menengah baik intinya mah apa cara kita, cara Gusti Allah. Yang Gusti Allah ning firman ega innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Gusti Allah adalah pangeran. Gusti Allah adalah Rabb ala kulli syai'in qadir. Dia zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang ia kehendaki. Masya Allah. Wis segala-galanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula nega apot pisan ya penjaga keimanan ketakwaan kita ini. Walaupun abot, walaupun berat harus kita pegang erat-erat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai iman kita, takwa kita maring Gusti Allah tergadaikan, terperosot, tergiur oleh sebungkus sembako. Ya, Masya Allah. Jore-jore di sumponi baik ning wong non Islam, non Muslim alias wong kafir, ya, karena kita dalam baik hatine kononkah karena ngerasa wis ditulung. Tetap yang namanya akidah harus kita jaga, kita pegang kuat-kuat. Jangan karena sesuatu hal yang sifatnya sepele, keimanan, ketakwaan kita, akidah kita tergadaikan, ya, terayu oleh mereka. Masya Allah. Dunia bisa dicari, bahkan kalau kitanya kuat akidah, ketakwaan, keimanan kita kuat, insya Allah dunia intil dewek. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awas. Angmarian berpesan pada diri Angmarian sendiri terutama dan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong jadi hamba Gusti Allah yang kuat imane, yang kuat ketakwaan dan akidahnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan fasal yang telah kita pelajari kemarin baru masuk di dalam fasal syurutus sujudi, syaratnya sujud. Yang sudah adalah mengangkat, sunnahnya mengangkat kedua tangan pada 4 anggota rukun sholat. Nah sekarang pada 1 anggota fokus, yaitu anggota sujud pada gerakan sholat. Nah di sini ada syarat sujud. Syarat sujud ada 7. Ditulis aja dulu enaknya, dijelaskan sekaligus ya. Oke. Kemarin nyatet sudah sampai berapa? 3 ya? Sudah sampai 3. Kita lanjutkan dulu. Silakan untuk teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin, wal muslimat yang mengikuti kajian kita secara online melalui akun An-Nawari An-Iqna, silakan dicatat kembali melanjutkan catatan yang kemarin. Untuk penjelasannya sekaligus aja ya setelah selesai mencatat. Syurutus sujudi sab'atun ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, barangkali ada yang kemarin belum hadir atau ini udah nyatet kan? Udah, alhamdulillah. Ya, tetap Angmarian selalu mengulang-ulang ya, itu sebagai rasa syukur kita laksanakan visi misi Kanjeng Nabi dadia hamba Allah, jadia umat Kanjeng Nabi yang berakhlakul mahmudah. Na'udzubillah min dzalik, kita berakhlakul mazmumah. Masya Allah, aja baik ya. Syarat sujud yang pertama dari ke-7 syarat sujud yaitu kita memperhatikan 7 anggota sujud. Anggota badan kita yang termasuk anggota sujud kujana pitu ya. Kudu beruh kunku. Apa-apa jang marian. Nah, ning kene ning kajian kitab Safinatun Najah di sini rinciannya setelah 7 syarat sujud dulu. Sabar ya. Nanti ada. Nah, itu yang pertama harus tahu kudu wis weruh. Harus memperhatikan. Jadi
tahu tidak sekedar tahu saja, tapi harus diperhatikan. Artinya kita belajar secara teori tidak sekedar teori saja, melainkan dengan prakteknya juga dong, selalu diamalkan. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu diamalkan. Konon dulu sing arane ilmu bermanfaat, kita pernah belajar ilmu kuon, tolik wis disimpen, beli tapi ya dilakoni loh. Konon ya, paham tuh. Ikan teri, ikan cucut, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Dia maning waktu nek berbuka puasa. Apa aja yang kedua, yaitu jabhatuhu maksyufatan. Ketika kita sujud, batuknya dibuka. Batuknya kudu dibuka, boleh kena ketutupan tekan alis ke. Punten dilengakeun deui kabeh. Tekan alis ke, alis mata siling dhuwur ke, ya. Ari kin arane alis idep, kin alis bener. Jadi sing alis bener, kalau alis salah aja jangan arane. Ya. Enggak boleh kopiahnya ki, wong lanang kopiah, wong wadon berarti kerudung mu naik, ya. Boleh ketutupan kabeh tekan kene ki boleh. Oh, contoh ngono ku. Beli kena. Berarti wis nutupi batuk. Bahasa Indonesia ini dahi, jidat lagi wingi. Jidat terlalu kasar pada batuk. Dahi ya, dahi. Oh, kudu dibuka. Batasane wong lanang semene. Oh, wong lanang dianjurakan wong kupluk ketika sholat. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Ya ini yang berkaitan dengan syarat sujud. Ya, ada kaitannya dengan syarat sujud. Mulane kan digawe wong sing pada bisa ngejahit, pada gawe kupluk, pada gawe kudung, gawe mukena. Karena termasuk daripada syarat sahnya sholat. Ya, syaratnya sholat di dalam sujud ini khususnya pembahasan sujud. Ya, semene wong lanang diusahakan, diperkirakan, ya dirasa-rasa koronkah tidak ada sehelai rambut kita sing nongol, sing nutupi. Nah, ya kayak Fadil, kamu kayak Fadil, nggak boleh seperti itu. Kudu bener-bener ketutup kabeh, kudu bener-bener mengduwur kabeh, masuk ning kopiah ning kupluk kieu. Walaupun satu helai amarian, tetap itu telah menutupi, menghalang-halangi tempat sujud kita. Ketika kita sujud, ketika kita masuk di dalam yang ketiga, netepaken dahi, ya, seukuran berat kepala kita. Aja di tangan-tangan musuh lupa, ya, aja digur-gur, ya, masya Allah. Enda jebaget nomor katon je ireng, ngone batu ke ireng, iku cirine wong tukang sujud. Hei, beli kayak konon sing arane tukang sujud cirine ku, ya, sing batu ke ireng ngene kah? Maaf ini, kalau ada yang tersinggung salah satu pihak, maaf, ya, bukan seperti itu ciri ahli sujud, ya. Ahli sujud tidak ada yang mengetahui golongan manusia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tersebut itu adalah ahli sujud, ya, pengen diketahui oleh golongan manusia bahwa dirinya ahli sujud, berarti orang tersebut bukan ibadah melainkan ria, pengen pamer. Fahim tuh? Pasti kita semua pernah menjumpai orang yang seperti itu. Ing batu ke ireng mengkono, ya, kun duduk genang sujud duduk, ya, ya genang dibusuk-busuk embu genang karo apa dengan alat itu, ya. Sepidul. Masya Allah. Bukan seperti itu cirinya, ya. Aja sembarangan pengen diarani ahli sujud, ya. Tidak ada yang tahu kita sesama makhluk, tidak ada. Hanya Allah dengan dirinya yang tahu, ya. Bahkan dirinya sendiri pun tidak merasakan bahwa kita itu tukang sujud, kita ahli sujud, ahli ibadah. Tidak, itu yang asli, alias bisa disebut dengan mursyid. Masya Allah. Nggak kerasa,
Ya. Lanjut. Catat secara teorinya aja dulu, penjelasan bisa sambil berjalan. Oke. Waktu maghrib jam berapa sekarang? Jam 17.56 menit ya. Lumayan. 10 menit maning Dil. Oh sangat Dil. Ya wes. Yang keempat yaitu tidak meniatkan. Wa adamul huwi. Jare bahasa Arabe wa rabi'uha adamul huwi li ghairihi. Tidak meniatkan turun dari i'tidal. Jadi ning niate ku mudun tas i'tidal kah? Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud orang. Allahu akbar. Ya. Tidak meniatkan turun dari i'tidal selain untuk sujud. Selain untuk sujud. Wa adamul huwi li ghairihi. Tidak meniatkan turun dari i'tidal selain untuk sujud. Wa khamisuha alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi. Yang kelima, seseorang atau musolli tidak sujud di atas sesuatu. Tidak sujud di atas sesuatu. Allah yasjuda, tidak sujud ala syai'in, di atas sesuatu, yataharraku, yang bergerak, Allah yasjuda ala syai'in, tidak sujud sapa musolli, ya. Musolli itu orang yang sholat. Seseorang tidak sujud di atas sesuatu, ala syai'in, yataharraku, yang bergerak, biharkatihi, dan mengikuti gerakannya. Jadi sesuatu kuniku ngikuti gerakannya kita. Mana? Wis tulis sedikit lah, catat sedikit. Mengikuti gerakannya dan mengikuti gerakannya. Yang keenam, wasadisuha irtifa'u asafilihi. Wasadisuha utawi kaping 6 syarat sujud iku irtifa'u asafilihi. Apa cek ini? Asafilihi gitu. Apa cek? Singkatan 6 ko. Ngangkat bokong. Bahasa Indonesia pantat. Ilok dikasih ya. Mengangkat pantatnya setinggi kepala. Wartifa'u asafilihi, mengangkat pantatnya setinggi kepala. Wasadisuha irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya Bu, ala a'alihi. Mengangkat pantatnya, ya, pantatnya setinggi kepala. Jadi kepalanya serendah pantat. Wis diulak-balik ya konon. Iya beli. Ya kan jengking beli sujud. Masa ya mau sujud ajak kayak anu ya. Dah itu masuk ke penjelasan nanti tuh dikelingan waktu nek. Berapa menit lagi Dil? Masya Allah nggak kerasa ini. Saking nikmatnya apa aja? Nikmatnya ngaji ya, Masya Allah. Jadi mengangkat pantatnya setinggi kepala.
atau kepala serendah pantatnya. Kudu konon. Jadi harus diperhatikan juga gerakan sujud seperti apa sih. Ya seperti ini. Pada yang keenam daripada syaratnya sujud adalah kepala harus lebih rendah daripada pantatnya kita. Ya, pantatnya musolli, orang yang sholat. Nah, terus yang terakhir daripada syarat sujud yang ketujuh yaitu wattu ma'ninatu fihi. Kudu tumaknina, berhenti sebentar. Ya. Di dalam tumakninah itu sambil membaca bacaan doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tapi jangan ngarian kan kudu baca doa sujud sing kaya konon iku kudu ping telu. Bagusnya ping telu. Nah lamun tah kaya dene bakal salat sunat tarawih kapriwen jakana ku gelis pisan. Baca bi qadri subhanallah. Cukup subhanallah. Mung sapisan-pisane. Subhanallah bae. Ya, masyaallah. Nah, adapun untuk khotimatun aqda'us sujudi sab'atun yang menjadi poin pertama daripada syarat sujud akan Angmarian sampaikan besok karena waktunya sudah mepet menjelang berbuka puasa beberapa menit lagi. Yuk sebelum kita tutup kita baca doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma wa'anna ya karim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minta takjilannya sama Mas Dwi Septo Purnomo.